Hello friends, kembali lagi di channel Karya Muda. Tentunya di channel ini tempatnya film-film unggulan, sangat menarik, seru, dan pastinya, kalian tidak akan nyesel telah berkunjung ke channel ini. Pantau terus channelnya, dan tonton filmnya, juga yang belum subscribe. Silahkan tekan subscribe, juga lonceng notifikasi. Oke friends, video kali ini yang menceritakan tentang Kawan Menjadi Lawan, episode 2. Bagi yang belum nonton episode 1, silahkan tonton, videonya ada di channel ini. Dan inilah, Kawan Menjadi Lawan, episode 2. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't. Saat Mickey sedang mengejar-ngejar Jekyll, dan akhirnya mereka terjatuh ke dalam ruangan, dan saat itu Jekyll terlihat akan membuka borgolnya. Tiba-tiba Mickey datang dan akan menembaknya, tetapi Jekyll dengan cepat melemparkan tas ke arah Mickey, dan akhirnya mereka berantem, dan Jekyll pun berhasil mengalahkan Mickey sampai terjatuh, dan Jekyll pun berhasil kabur. Lalu Paul datang menghampiri Mickey, di saat Mickey sudah tidak berdaya, dan melihat Jekyll sudah kabur, dan Paul menembak Mickey sampai mati. Tampak Marco begitu kesal, karena Rina Kimura tak berhasil Marco tangkap. Dan akhirnya, Rina Kimura berhasil lolos dari kejaran Marco. Kemudian Marco datang menemui Paul, mereka berdiskusi membangun rencana untuk misinya, agar benar-benar berhasil. Kembali ke sudut lain, terlihat, Rina Kimura sedang berjalan ke tempat persembunyiannya yang sudah disediakan Jekyll. Juga di sana terdapat burung unta, yang juga peliharaan Jekyll, dan Rina pun ketakutan. Untungnya, Jekyll segera datang, dan membawa burung tersebut jauh dari pandangan Rina. Jekyll merasa kesakitan, karena bagian tubuhnya ada yang tertembak. Lalu Jekyll membuka baju, dan Rina mengobati luka bekas tembakan di tubuh Jekyll tersebut. Rina bertanya, "Siapa yang menembakmu?" Jekyll menjawab, "Paul, sahabatku menikam dari belakang." Lalu Paul dan Marco datang, untuk menyerang ke tempat persembunyian Rina dan Jekyll. Saat Jekyll menanyakan dompet offline yang dicari-cari Marco terhadap Rina, awalnya Rina mengelak, sampai Rina memperlihatkannya kepada Jekyll. Di situ Jekyll memberi pistol kepada Rina, agar Rina membantu pertahanan Jekyll, dan menyerang balik. Inilah penyerangan Paul dan Marco. Dan akhirnya perang pun terjadi. Saat Jekyll dan Rina mau menyeberangi sungai, atau perairan. Di situ tampak binatang buas, bisa disebut singa laut, namun binatang tersebut adalah peliharaan Jekyll juga. Dan Jekyll juga Rina pun berhasil menyeberangi sungai dengan sangat aman. Saat Paul dan Marco akan menyeberang juga, namun singa laut juga menghalangi perjalanan mereka. Paul dan Marco cuman bisa menembak-nembak Jekyll dan Rina dari kejauhan. Pagi hari telah tiba, terlihat Jekyll dan Rina sedang berada di pasar, menemui sahabatnya yang bernama Sugar. Mereka datang untuk meminta bantuan Sugar. Kebetulan Sugar adalah seorang pedagang di pasar. Cerita singkat, terlihat Rina dan Jekyll sedang memeriksa dompet offline dan membuka file tersebut. Tiba-tiba rombongan Paul dan Marco datang dan mencari-cari keberadaan Rina dan Jekyll. Walaupun Sugar memberitahu Jekyll lewat pesan di HP, namun di saat Jekyll dan Rina akan kabur, di situ rombongan Paul dan Marco malah melihatnya. Dan kembali terjadi. Inilah aksi saling tembak-menembak. Dan terlihat Rina pun sangat keasyikan, menembak-nembakan pistol ke arah lawannya, sambil berjalan menjauhi Jekyll. Namun naasnya, Marco malah datang dan menodongi Rina dari belakang. Dan Rina pun berhasil Marco tangkap, lalu membawanya ke mobil. Kini terlihat Paul sangat membubar-babirkan pistolnya, tidak peduli siapa sasarannya, termasuk komplotannya pun Paul tembak. Dan Jekyll pun berlari, loncat melewati jendela mengejar Marco yang membawa Rina pergi.
dan Jackie Lai pun sampai tergelincir dari atas mobil yang ditumpangi Marco dan Rina. Sampai Sugar menjemput Jackie Lai pun. Untuk naik ke mobil, terlihat Paul yang masih menembak Jackie Lai dari atas jendela. Kini Jackie Lai sedang menelpon pihak kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut. Kini Jackie Lai dan temannya yang bernama Sugar, terlihat sedang berdiskusi, sepertinya sedang merencanakan sesuatu, bagaimana untuk mengambil kembali Rina Kimura, dari cengkraman Marco dan komplotan Paul. Dan sepertinya, Sugar punya rencana yang bagus yang patut dipertimbangkan. Dan di tempat inilah, mereka komplotan Paul dan Marco, menyekap atau mengurung Rina di dalam sangkar atau peti besar, juga Marco terdapat sedang berbicara dengan Rina Kimura. Setelah Marco pergi, petinya pun ditaikan ke atas. Hal ini supaya Rina tidak bisa kabur dan Jackie Lai pun tidak bisa menemui Rina. Dan Jackie Lai pun datang bersama kedua temannya, ini yang unik. Ternyata, kedua temannya menyamar, menjadi seorang pedagang keliling, seperti yang sudah mereka rencanakan. Kedatangannya pun, rupanya sudah tercium Marco dan Paul. Lalu Marco menyuruh anak buahnya, untuk memperketat penjagaan di sekeliling tempat itu. Saat kedua teman Jackie Lai masuk ke pintu gerbang, dengan berpura-pura dagang, namun Paul menelpon anak buahnya agar memeriksa dua orang tersebut. Lalu Jackie Lai lakukan penyerangan. Ribut lagi, dan ribut kembali, inilah keributan yang terjadi di sekian kalinya. Kini, seluruh anggota geng, komplotan Paul dan Marco dikerahkan untuk melawan tim dari Jackie Lai. Dari aksi tembak-menembak, sampai jurus-jurus berkelahi pun, diperagakan saat ini. Dan terlihat Marco menemui Rina. Marco menyuruh Rina untuk memanggil Jackie Lai, memancingnya, agar Jackie Lai terjebak, dan Marco, dengan mudah mengalahkan Jack, itu rencana Marco. Tetapi Rina malah menjambak Marco, saat lengah, dan Rina pun mencoba untuk kabur, namun Marco mengejar dan berhasil menangkap Rina kembali. Ketika Jack mau menolongnya, tiba-tiba Paul menghalangi dengan menodongi pistol. Saat Rina dicekik Marco, tetapi Rina mengambil pistol dari saku Marco, dan menembaknya sampai Marco mati. Dan di saat itu, Rina Kimura berlari membantu Jack, dengan mencoba menendang Paul dari loncatannya. Tetapi naas, Rina malah terjatuh, dan ditangkap oleh Paul. Paul menyuruh Jack untuk meletakkan pistolnya, setelah itu, lalu Paul menembak Jackie Lai. Di saat ledakan besar terjadi, lalu Jack berlari dan naik ke atas sangkar dan nyamperin Paul. Dan berantem pun kembali terjadi, kembali diperagakan, kembali diperlihatkan, dan kembali ditayangkan. Sampai akhirnya, Paul terjatuh dan tertimpa sangkar tersebut. Lalu Paul meminta maaf kepada Jack. Dan Paul minta ditolong angkatin yang menimpanya. Jack pun menolongnya, namun, Paul malah menodongkan pistolnya pada Jack, seakan Paul benar-benar akan membunuh Jackie Lai, tetapi, Paul malah tersungkur oleh badak. Mungkin kematian Paul sudah ditakdirkan seperti itu oleh pengarang filmnya, dari Karya Muda. Mungkin, cukup sampai di sini, alur cerita film, yang dipersembahkan Karya Muda di episode 2, cerita film era Cirebon, tentang kawan yang menjadi lawan. Semoga semuanya terhibur, dan dapat berjumpa di kesempatan lain. Dikala, Karya Muda kembali berkarya. Yang akan terus berkarya, menayangkan cerita-cerita film unggulan nomor 1. Hatur nuhun, parantos dongkap nonton. Kana channel Abdi, semoga sehat selalu.